Oke guys, balik lagi bersama K di channel Fenomena. Cerita ataupun obrolan berdasarkan film yang kita tonton dan kita lihat dan kita hubungkan dengan kenyataan sosial masyarakat saat ini. Dan tak lupa, data-data yang kami coba berikan, kami coba sampaikan, itu adalah data-data yang menurut kita itu relevan dan berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Dan seperti biasa, ini sih menurut apa yang kita lihat. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kita. Teman-teman bisa mendapatkan konten apa yang sedang kita berikan dan apa yang lagi kita tonton nih. Kali ini kayaknya sih film yang kita obrolin ataupun kita ceritakan tuh relate banget ataupun sangat berhubungan dengan Oke guys, kali ini film yang kita coba ceritakan dan kita coba obrolkan yaitu film horor yang bisa dikatakan tuh relate banget dan berkaitan banget dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Karena film yang akan kita coba obrolkan adalah sebuah film berjudul Evil tahun 2020. Nah, kalau di laman Google ataupun search pencarian terkait film Evil ini, itu bisa dikatakan adalah sebuah film horor Irlandia tahun 2020 yang ditulis, disutradarai, dan diedit oleh Damian McCarthy dalam debut penyutradaraannya. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Indycorp di Irlandia pada 4 Oktober tahun 2020. Nah, untuk film ini itu dirilis tahun 2020 dengan tokoh utamanya tuh hanya 3. 1 pemeran wanita tokohnya dan 2 aktor laki-laki, di mana pemeran wanitanya itu tokohnya namanya Olga yang diperankan oleh Leila Sykes dan 2 orang tokoh utama prianya yaitu Isaac diperankan oleh Jonathan French dan tokoh Moe Barrett yaitu pamannya si Olga yang diperankan oleh Ben Kaplan. Dan untuk alur dalam cerita ini itu menurut kami adalah alur progresif ataupun alur maju, karena alur maju kan menurut Google Search adalah alur yang menceritakan peristiwa demi peristiwa dalam cerita secara kronologis. Dan dalam film ini kalau boleh kami sampaikan itu kronologisnya itu begitu begitu tragis banget guys. Awal dari mulanya tokoh lelaki ada sampai ada masalah sampai penyelesaian masalahnya guys. Dan untuk fakta-fakta menarik apa yang ada dalam film ini, nah pertama adanya tokoh dalam film ini yang ternyata itu menderita berbagai macam penyakit, yaitu tokoh Olga dan tokoh Ishak, yang ternyata ayah Olga ini juga menderita penyakit besar juga guys. Dan fakta menariknya juga yaitu si tokoh Ishak yang memiliki penyakit yang pada umumnya sih bisa dikatakan penyakit yang cukup tidak berbahaya ya, yang nanti kalau kita coba kaji berkaitan banget dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Yang terakhir adalah bagaimana penyakit tersebut itu ternyata relate banget ataupun berkaitan banget di lingkungan kita ataupun di dunia. Nah, fakta menarik pertama yaitu tokoh-tokoh dalam film tersebut yang dibuat seolah-olah itu mereka mempunyai penyakit. Seperti tokoh dalam film tersebut ada tokoh Olga dan tokoh Ishak, di mana dalam film tersebut tokoh Olga ini penderita penyakit skizofrenia dan paranoia ataupun paranoid, dan juga ayahnya menderita penyakit klaustrofobia ekstrim. Ditambah lagi tokoh Ishak yang menderita penyakit amnesia. Nah, kalau kita kaitkan terkait penyakit-penyakit tersebut, sebenarnya apa sih skizofrenia, terus paranoia, dan juga klaustrofobia termasuk amnesia? Coba kita cek. Nah, dalam laman halodoc.com, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi,
delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya, pengidap skizofrenia ini mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan film tersebut, coba teman-teman lihat si tokoh Olga. Ketika awal sekali datang sudah memang kesannya ya, itu memang seorang tokoh wanita yang menderita penyakit. Kalau bisa dikatakan si Olga ini penderita penyakit skizofrenia dan apa sih tadi, paranoia. Kalau kita bilang itu benar, karena kenapa? Pertama, yang paling menonjol adalah ketika tokoh Olga ini ketika datang selalu menutup mukanya dan selalu mengeluarkan cairan darah di bagian hidung. Nah, skizofrenia kan adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami salah satunya kekacauan dalam pikirannya. Kalau kita tarik ulur dalam cerita tersebut, bayangkan saya teman-teman, rumah dalam film tersebut adalah rumah yang berada di salah satu tempat terpencil di dalam satu danau dengan keadaan situasinya yang bisa dibilang tuh kumuh, terus tidak layak lah ya untuk tempat tinggal karena begitu lembab. Di situ ada mayat orang tuanya si Olga, ada di ruang bawah tanah. Kemudian ruangan-ruangannya begitu gelap dengan lampu-lampu yang terlarang, dan bisa saja jika kita kaitkan ya, efek dari entah memang orang tuanya dibunuh kemudian Olganya melihat, atau si paman sendiri, karena kan dalam film itu pamannya memang jadi aktor utama juga yang paling ini ya sentral jadi dalam peristiwa yang terjadi di dalam film tersebut. Kita juga tidak tahu kenapa begitu tokoh Olga begitu takutnya dengan pamannya. Apa mungkin si tokoh Olga ini diancam oleh pamannya? Dan pada akhirnya si skizofrenia ini hadir di dalam, bisa dikatakan muncul di dalam diri tokoh Olga ini dengan terbukti selalu menutup muka dan selalu mengeluarkan cairan di bagian hidung akibat mengalami gejala yang tidak mereka ataupun tidak Olga bayangkan, pembunuhan di depan mata, penyiksaan di depan mata, kita juga tahu. Tapi menurut kita sangat erat sekali adanya skizofrenia di dalam diri si penyakit Olga ini. Di dalam nah, di dalam laman link halodoc.com dijelaskan bahwa faktor risiko skizofrenia yaitu setiap orang bisa saja terkena skizofrenia tanpa mengenal umur. Tetapi umumnya kalangan remaja dan orang yang baru menginjak usia 20 tahun awal berisiko lebih tinggi mengalami kondisi ini. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko skizofrenia. Kita lihat dalam film tersebut, si Olga sendiri bisa dikatakan berusianya memang di bawah usia 30 dan memang erat banget atau memang bisa diidentikan ataupun bisa kita pastikan dia itu menderita skizofrenia, karena menurut halodoc.com aja memang yang rentan terkena penyakit itu memang menginjak baru usia 20 tahunan ke depan. Kita tidak tahu bagaimana si Olga ini ke belakangnya, tetapi dapat kita pastikan memang si tokoh Olga ini menderita penyakit skizofrenia. Nah guys, dan ini nih yang paling menarik banget dalam obrolan kali ini, di cerita kali ini, yaitu penyakit-penyakit yang ada di dalam tokoh-tokoh si film ini ya kan, Kafet ini ya kan, dengan realita kenyataan saat ini. Nah guys, amnesia sendiri menurut Google Search adalah cedera akibat benturan yang mengakibatkan tuh penyakit yang ada di dalam diri manusia, karena penyakit itu mencederai dinding otak. Amnesia yang terjadi mudah disembuhkan, namun pengidap amnesia terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, terutama jika cedera cukup parah dan mengenai bagian otak besar, kecil, dan tengah. Untuk perbaikannya sendiri pada amnesia biasanya dapat terjadi setelah 6-9 bulan. Pada kelainan tertentu, amnesia tersebut bisa bersifat permanen atau menetap. Jika kita kaitkan dengan film tersebut, tokoh Ishak kan memang diceritakan tuh si tokoh Ishak ini mendapat pekerjaan menjaga si Olga lewat sebelumnya itu bekerja di salah satu bidang apa, dan dia terjadi ataupun mendapat peristiwa yang sangat mengenaskan lah ya, yang pada akhirnya si Ishak ini tuh amnesia. Cuma di pertengahan
pada akhirnya si Ishak ini mengingat kembali bahwa dia tuh pernah ke situ beberapa bulan lalu dengan ceritanya si Olga. Karena dalam cerita tersebut si Olga tuh menjelaskan bahwa kamu pernah ke sini beberapa bulan lalu, apa kamu ingat? Ternyata si Ishak ini nggak ingat. Aku tidak pernah ke sini, aku baru kali ini. Tapi si Olga meyakinkan kembali, kamu beberapa bulan ini ke sini, kamu datang dan kamu tuh pergi begitu saja. Nah, dalam cerita tersebut memang si Ishak ada satu segmen tuh seperti bayang-bayang mengingat kembali. Dia pernah ke situ. Namun dengan dalam segmen ini sih dengan keadaannya tuh kan tokoh yang mungkin ya kalau bisa dibilang bagian bulunya, jenggot dan kumisnya itu tidak ada. Sedangkan di film tersebut si Ishak itu bulunya sangat lebat sekali di bagian kumis dan brewok. Kalau menurut kita sebenarnya sih itu benar. Si tokoh Ishak ini menderita penyakit amnesia mungkin, tapi yang tidak parah. Karena berhasil mengingat peristiwa dia pernah datang ke situ. Karena menurut cerita di sini juga ada satu laman yang diceritakan bahwa si Ishak sendiri pernah ke situ, cuma amnesia dan dijelaskan oleh si tokoh Olga. Dan benar saja menurut kita bahwa tokoh Ishak adalah tokoh yang hanya menderita amnesia tidak begitu parah karena berhasil mengingat kembali pengalamannya ketika datang ke situ. Dan real ataupun real sekali bahwa jika dikatakan amnesia, tokoh Ishak ini hanya menderita penyakit amnesia yang tidak begitu parah. Mungkin kejadian sebelumnya, tabrakan atau kecelakaan hanya melukai dinding-dinding otaknya. Dan alhasil di film tersebut, dia berhasil mengingat kembali memorinya ketika datang ke tempat tersebut. Bayangin bahwa ternyata kita sering lupa, tetangga kita lupa, orang tua kita lupa walaupun dia juga sudah umur ya. Dan ternyata kalau kita coba cari tahu terkait amnesia, demensia, dan yang paling parah itu Alzheimer, apakah benar kita itu sedang diteror oleh penyakit lupa yang akan efeknya besar untuk kita ke depan? Yang paling fatal adalah gejala penyakit lupa yaitu Alzheimer. Penyakit ini adalah sebuah penyakit pada otak yang secara perlahan dapat menyebabkan penurunan daya ingat seseorang ataupun siapapun dan fungsi kognitif lainnya. Sebagian besar orang yang mengidap gangguan penyakit lupa seperti ini tuh berhubungan dengan demensia ini mulai menunjukkan gejala ketika berada di usia 60-an. Kalau kita kaitkan dengan kita, ya kalau film kan memang si tokoh Ishak ini memang kalau dibilang Alzheimer itu tidak, karena hanya lupa beberapa bulan dan kemudian ingat kembali. Cuma kalau kita kaitkan dengan realitas sosial sekarang, bayangin orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang sering lupa, mungkin salah satunya bisa karena penyakit ini kan kita tidak tahu. Karena menurut laman yang kita dapat dari Google Search, yaitu sering pelupa, waspada 7 gejala Alzheimer menurut halodoc.com. Gejala Alzheimer yang sering muncul adalah mudah lupa karena terjadi penurunan daya ingat. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang bisa dikenali seperti kesulitan untuk berbicara dan menulis, mudah merasa cemas, serta menarik diri dari pergaulan. Diinformasikan juga dalam laman hellosehat.com penyebab terjadinya klaustrofobia, yaitu seperti yang telah disebutkan. Klaustrofobia bisa terjadi karena pengalaman yang tak menyenangkan seperti terjadinya turbulensi dalam pesawat, terus terjebak di dalam terowongan untuk waktu yang begitu lama saat sedang naik kereta bawah tanah. Terus saat orang tua mengalami kondisi ini, seringkali anak ikut mengalaminya karena melihat kecemasan yang terpancar dari wajah orang tuanya. Dan bisa saja ayah Olga di tempat tersebut mengalami seperti ini. Nah guys, kesimpulan kita pada akhirnya setelah melihat film ini yaitu adanya penyakit-penyakit yang diderita oleh tokoh film ini yang pada akhirnya itu sebenarnya nyambung banget sama keadaan sosial yang sedang kita rasakan, yaitu amnesia, Alzheimer, klaustrofobia. Yang terakhir adalah kesimpulannya bahwa sebenarnya kita memang sudah menderita gejala-gejala Alzheimer loh guys. Terlihat dari kita yang sering lupa, kita sering tidak fokus ya kan dalam pekerjaan apapun, kemudian kita juga sering menarik diri dari pergaulan, kemudian kita juga sering merubah perilaku. Dan ini sih menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Nah guys, silahkan komentar di video kita yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait film apa nih yang lagi kita obrolin dan kita ceritakan.
Jangan lupa buat share video-video kita biar teman-teman juga melihat film apa yang sedang kita bahas. Oke deh, salam untuk ente dan aneh, dan kembali lagi di konten kita berikutnya.